Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda yang menginap di sebuah guest house atau rumah singgah tewas ditikam seseorang. Bawaslu memastikan dugaan pelanggaran pilkada di Tarakan tidak terbukti. Operasi pencarian seorang anak buah kapal yang tenggelam saat kapalnya karam memasuki hari terakhir. Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu Tarakan memastikan dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan Khairul Ibnu Saud calon wali kota dan wakil wali kota tidak terbukti. Sebelum memutuskan, Sentra Gakumdu sudah memintai keterangan dari 12 saksi termasuk 2 saksi ahli. Anggota Bawaslu menyatakan dugaan pelanggaran pilkada itu muncul dari laporan relawan Kotak Kosong. Dalam laporannya, pasangan Khairul Ibnu Saud diduga melakukan praktik bagi-bagi uang. Namun hasil penyelidikan Gakumdu yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu tidak menemukan dugaan tersebut. Dalam melaksanakan klarifikasi, kami sudah mengklarifikasi pihak-pihak yang baik pelapor, kemudian terlapor, dan saksi-saksi, ya. Kemudian hasil pembahasan kami bahwa kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ya. Nah, kalau alasannya bahwa unsur-unsur yang ada dalam pasal 187A, kemudian junto pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada itu tidak terpenuhi. Dan juga alat bukti, ya, alat buktinya itu tidak dapat dibuktikan. Dugaan politik uang ini muncul setelah calon wali kota Khairul memberi uang kepada biduan saat di acara ulang tahun anak salah satu tokoh masyarakat. Dari sinilah perkara tersebut dilaporkan oleh relawan Kotak Kosong atas tuduhan dugaan politik uang. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebulan jelang pelaksanaan pencoblosan, KPU Balikpapan berupaya agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif. Salah satu upayanya adalah dengan meminimalkan pelanggaran sepanjang masa kampanye yang tersisa 26 hari ke depan. Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, KPU meminta agar setiap orang menghargai dan menghormati perbedaan pilihan karena kondisi tersebut dinilai logis dan demokratis. KPU memberikan peringatan semacam itu karena sebelumnya pernah terjadi ketegangan saat oknum warga melepas gambar pasangan calon ketika kampanye berlangsung. Kami merespon hal ini, menyayangkan itu terjadi, berharap bersama-sama menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Balikpapan dalam masa kampanye ini bahwa perbedaan itu hal yang biasa, bahwa perbedaan pendapat dan pilihan yang akhirnya kita saling mempunyai dukungan masing-masing itu merupakan hal yang biasa, dan mari kita jadikan gagasan, ide-ide, serta program itu yang kita kedepankan bukan emosional, bukan saling menjatuhkan dan saling menghalang-halangi. Seperti itu harapannya. Terkait bagaimana proses tindak lanjutnya itu ada di ranah Gakumdu, ya.
Ketegangan kampanye akibat pelepasan gambar pasangan calon ini terjadi di Kampung Baru, Balikpapan Barat. Beruntung situasi tersebut berhasil diredam setelah sejumlah polisi dan tentara tiba di lokasi kejadian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan pakaian adat Nusantara, pemuda-pemudi di Kabupaten Berau ini melaksanakan pembacaan isi Kongres Sumpah Pemuda pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di halaman kantor Bupati Senin siang. Pemerintah Kabupaten Berau menghendaki para pemuda lebih kreatif dan terus berupaya mengembangkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun begitu, para pemuda harus tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Sementara kelompok pemuda memaknai Sumpah Pemuda ini sebagai sikap kebersamaan tanpa memandang latar belakang adat dan suku. Sumpah Pemuda ini dalam rangka penyatuan seluruh pemuda yang ada di Indonesia yang bersatu dari Yong Celebes, Yong Japa, Yong Borneo yang hari ini mengikrarkan dirinya untuk bersumpah bahwa kita ini adalah pemuda Indonesia. Sekarang ini bagaimana anak-anak muda kita kreatif dan mengambil hal-hal yang baik dan yang jelek diubah. Insya Allah 2045 itu nanti kan Indonesia emas, nanti anak-anak muda kita bisa diajak. Di hari yang penuh makna dan bersejarah ini, usai upacara diisi pelepasan peserta kampanye anti korupsi menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia atau Harkordia yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. dengan 2045.